Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ras. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa dalam program Ngobrol Santai Ramadan hari ini. Ini spesial sekali bagi saya, kenapa? Terus terang saja narasumber saya yang satu ini cukup lama saya pengen sekali ketemu langsung ya. Karena, bagi saya beliau nampak dari secara look-nya gitu, punya senyum yang khas. Kalau saya izin ya, senyumnya adalah senyum cerdas menurut saya. Ini siapakah beliau? Sahabat Trust baik yang saat ini sedang menyaksikan kita di live YouTube maupun tentunya yang mendengarkan kita di 99,6 Ras FM. Hari ini saya bersama narasumber saya yang luar biasa juga. Karena kenapa saya bilang luar biasa? Karena beliau senantiasa di tengah-tengah kesibukan sebagai seorang yang tentunya banyak hal yang harus dipikirkan ya, tapi salah satu yang tidak pernah tertinggal adalah beliau selalu bekerja di ranah kemanusiaan. Siapakah beliau? Langsung saja, assalamualaikum Deng Ical, sebegitu sapaan akrab beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Baik. Sukma, Mhm. sahabat Ras dimanapun berada, dan Kakak Idam juga sini sama-sama. Iya. Mudah-mudahan selalu sehat, insya Allah. Luar biasa Kak, bagaimana kabarnya hari ini Deng Ical? Alhamdulillah, hari ini termasuk hari yang bikin pusing, Ya tapi gitu ya, makanya saya bilang bikin pusing dari pagi juga, tapi begitu ya. alhamdulillah beginilah dinamika. Maksudnya kalau kita tanya soal kabar ya, saya bilang hari ini penuh dengan Mhm. dinamika, banyak masalah, tetapi alhamdulillah so far semuanya bisa diatasi dan mudah-mudahan kita semua bisa laksanakan tugas kita dengan baik, insya Allah. Wah, luar Iya, biasa. Kak, kenapa saya bilang tadi Deng Ical ya iya, bahwa senyum cerdas karena itulah tadi, bahwa dalam suasana sesibuk dan sepadat itu pun selalu bisa menyampaikan senyum yang menurut saya itu ditempatkan pada tempat yang tepat walaupun di tengah-tengah kita capek dan Masya Allah, nggak iya, semua orang gitu loh Kak, Deng Ical iya, bisa tetap senyum, itu menurut alhamdulillah. saya senyum cerdas kita menempatkan senyum dimanapun kita bisa, berada dan ketemu siapapun, Udah itu. pintar nih Sukma, iya, Ya Allah tidak Bang, ini, Deng Ical iya, kalau saya bicara tentang kesibukan kayaknya memang iya, perlu saya sedikit jabarkan, izin, iya, Deng Ical ya, saya sampaikan sedikit, sahabat Trust yang di channel YouTube kita juga, live kita hari ini. Jangan lupa sebelum saya sampaikan beliau ini siapa dan seperti apa sepak terjang beliau, jangan lupa untuk, subscribe, like, dan juga komen tentunya share juga banyak-banyak, konten kita ngobrol santai Ramadan hari ini. Nah, Deng Ical atau nama iya, lengkap beliau adalah Samsu Rizal, ini kita bisa bilang beliau adalah seorang politisi dengan karir yang cemerlang, termasuk cukup pesat sebelum akhirnya terpilih menjadi seorang kepala daerah, dan tentunya juga berbekal pengalaman organisasi dan kedekatan beliau dengan masyarakat, dan akhirnya beliau terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar di periode 2004-2009. Meski pada periode setelahnya tidak berkesempatan duduk menjadi anggota legislatif, namun setelah itu tentunya sebagaimana kita ketahui beliau menjabat sebagai, fase berikutnya adalah, wakil wali kota Makassar. Dengan jiwa sosial yang dimiliki, beliau, dipercaya menjadi Ketua Palang Merah Indonesia Kota Makassar, bahkan hingga iya, saat ini. iya, Deng Ical, iya, ini, asik. bulan Ramadan, Alhamdulillah. sibuk-sibuknya juga pastinya, karena bagaimanapun kalau kita lihat bulan Ramadan itu tempatnya memang orang memperjuangkan jiwa-jiwa sosialnya Iya, diaplikasikan, iya, diniatkan dengan baik karena pahalanya juga berlimpah. Tapi sebelum, jauh ke sana, kesibukan Kak Deng Ical iya, sebagai Ketua PMI, mungkin bisa diceritakan ini iya, sebenarnya yang paling berkesan itu kalau Ramadan dari kita sejak tak kecil, iya. itu sebenarnya apa sih, Kak? Ya, mungkin sama dengan yang lain. Ngabuburitnya yang paling berkesan. Jadi dari Pas kecil memang ada ngabuburit? iya, karena kalau di rumah itu Mhm, kebetulan orang tua itu pimpinan Muhammadiyah iya, di Selayar. mmm, Ibu saya juga guru di Aisyah. mhm, Jadi memang membiasakan diri itu untuk berdiskusi jelang buka puasa. Jadi ngabuburit versi keluarga kita itu yang terasa banyak sekali maknanya karena di situ kita tanya, kita punya waktu untuk tanya ke orang tua apa saja, untuk minta apa saja. Jadi memang terasa spesial. mmm, Selain tempat curhat kami, tempat keluh kesah, tempat protes kami juga di situ, tempat demo tapi juga di situ kita satu keluarga. Jadi karena kita bersaudara banyak, saya bersaudara mmm, 8 orang. iya, Jadi kalau kebetulan kita semua ada, maka ngabuburit itu yang biasanya paling sepekan sekali bisa. mmm, Di situ mana. Jadi itu memang jadi tempat yang ditunggu-tunggu suasananya sekaligus juga sambil makan banyak. mhm, Karena kalau kita semua buka puasa kan banyak, banyak. Kalau di hari-hari biasa kan terbatas makanan, kalau kita
puasa sama-sama, Iya. pasti lebih banyak porsinya dan banyak keluarga yang lain juga yang ikut, toh bisa Mhm. ajak teman-teman juga ya. Di Begitu ya Selayar itu Kakak, berarti di Selayar mmm, sampai SD kelas 6. Kalau SMP kan sudah pindah ke sini. Ini Pasar. waktu karena Nah, kita tanya waktu kecil, jadi iya waktu betul. daerah di dekatnya, Australia, Iya Sidepen Australia beda dengan satunya. iya, Satu kan yang membatasi iya lautan. bener bener, lautan Dengcal deh. Iya, Nah, berarti memang suasana dari kecil itu, iya, suasana keagamaan memang terasa ya Dengcal ya, dari keluarga besar, dari keluarga inti juga. Yang menarik tadi juga ternyata, eee, bener-bener bapak dan ibu bahkan memberikan ruang gitu ya, iya. memberikan ruang tentang, anak-anaknya berbicara, ngobrol, bahkan tadi demonya di Iya. situ. Begitu mungkin terbentuk jiwa politis Pak Dengical, bolehkah dibilang seperti itu mulai dari dasar Ah, peletakan batu dasar dasar peletakan sepertinya begitu karena terlatih untuk menyampaikan di iya, tempat yang benar. mmm, Tapi waktu kuliah juga tidak karena rajin jadi demo juga mana-mana. Tapi mhm, maksudnya mungkin di situ terbiasa iya, untuk mengungkapkan apa yang kita inginkan dan memperjuangkan. mhm, Jadi kan kita ini keluarga besar, 8 orang. Satu ayam yang mau dimakan, 8 orang yang mau makan, mesti kita fight mhm, untuk dapatkan yang terbaik. mhm Eh, mhm, mulai disiplin, mulai dari awal. Saya selalu bilang sama teman-teman iya, kalian ini enak kalau seperti kami ini yang keluarga besar, kalau mau waktu makan, baru suara piring didengar, disiplin pakai duduk di meja. iya Kayak ini anak-anak sekarang kan, apalagi anak-anak saya juga iya, begitu. mhm Diajak mi belum tentu mau duduk, dimarahi lagi jangan makan sambil nonton, makanya di meja makan supaya ada adabnya dan mhm seterusnya. mhm, Mungkin beda tantangan, tetapi saya selalu bilang bahwa mungkin disitulah bahwa karakter itu terbentuk seperti yang kita bilang Kakak Sukma, iya, karena secara tidak langsung memang pendidikan itu berlangsung termasuk menjelang Ramadan tadi atau menjelang iya. buka puasa atau di media-media keluarga yang lainnya itu juga barangkali eee, berkontribusi besar. Nah, Iya, itu dia. Berarti, bisa bolehkah saya bilang begini deh Misal, bahwa, makanya anak harus dijadikan, prioritas iya. utamanya pada usia-usia masih sama-sama gitu. Oh iya Karena itu betul. membentuk karakter mereka sampai dewasa nanti, Betul betul, Kak. gitu. Nah, itu juga yang bikin saya Iya. menganggap seperti itu. Jadi, kalau seperti saya ini kalau pi sholat subuh, kalau perlu saya gendong anakku pi sholat subuh di masjid. Setengah Mmm, mati kecuali kalau maminya bilang, "Jangan capek sekali begitu itu." mhm, Biasa kadang-kadang wudunya di masjid, wudunya dibawa ke kamar mandi, dikasih wudu, baru digendong pi di masjid iya, karena kita ingin membiasakan itu lah. Maksud saya adalah memang ada hal-hal kadang-kadang dalam penanaman karakter tertentu yang kita juga tidak sukai. mhm Jangankan anak kita pun juga tidak suka. mhm Tetapi mau tidak mau mesti dilakukan mhm, sebagai tadi kita bilang iya sebagai asas pembelajaran bagi yang bersangkutan bagi anak-anak kita. iya, Walaupun kita tidak suka, tidak nyaman, dan tidak ada di antara kita yang suka. Dia tidak suka, kita juga tidak suka, membebani, tetapi mesti kita lakukan. Iya. poinnya lagi tuh Kak, bilang kalau anak agak-agak malas pergi sholat, kalau mana digendong dia, Nah itu maksudnya, supaya terbiasa kalau ki mau nanti. digendong, iya. Iya, Apalagi sholat baik. subuh, iya. Sholat subuh kan itu susah ya di situ. Iya, Nah, Kak, jadi, SD mikir akhirnya pasti SMP momennya beda lagi nih, Kak, karena, Dengcaldi karena dari SD di Selayar, iya, kemudian pindah kota lebih besar lagi, kota Makassar di SMP. Memang pada saat itu, kenapa bisa akhirnya pindah ke kota Makassar dan selama di Makassar momen-momen Ramadan yang berbeda dan apa yang berkesan sekali pas iya. pindah Ki di Makassar? Sebenarnya sih tidak ada yang berkesan karena itu bagian dari Mhm, kewajiban SMP. Atau SMP iya kan kita di sini saya sekolahnya di SMP 1, iya, jalan kaki dari Minasopak keluar, tunggu Damri pergi sekolah, SMA juga di SMA 9 pergi jalan kaki ke sekolah pulang mhm balik. mhm Kemudian kuliahnya di Unhas dan relatif semuanya seperti kebanyakan lah mhm. berjuang untuk hidup. Tetapi yang lebih berkesannya lagi itu menurut saya waktu kuliah, karena kuliah ini kan kita mandiri maksudnya mandiri makan sendiri, cari makan sendiri, masak sendiri dan semuanya. Jadi pasti kalau Ramadan itu pada saat, buka puasa itu atau pada saat sahur itu luar biasa tantangannya. Mhm Yang justru paling berkesannya saat kita kuliah itu adalah setiap bulan yang kita pulang ke rumah, baru enak-enak, mhm. Ramadan.
Ya sebenarnya saya harus tunduk ke Deng Ical, kenapa? Kan Iya, seniorku di Sospol. tahu juga ya. Jadi waktu itu, divisi berarti yang Deng Ical karena, divisi 91 Iya, kalau nggak salah. Nah itu, tentunya banyak kegiatan-kegiatan, apalagi kalau bisa dibilang Deng Ical memang berupaya untuk menjadi mahasiswa yang tidak sekedar, kupu-kupu, kuliah pulang, tapi kayak berorganisasi juga. iya. Nah mungkin bisa kita ceritakan seperti apa sih seorang Deng Ical pada saat kuliah? Iya, bagus gitu Kakak Sukma karena kuliah itu saya masa paling ya menurut saya sih paling paling bagus. Paling bagus itu maksudnya karena mampu memanfaatkan semua kesempatan. Iya. Kuliah itu aktif tome di organisasi, IP-nya bagus tome, menikmati Widih. tome masa kuliah sampai hampir 8 tahun. Saking enaknya maksudnya. Tapi sambil kerja juga Iya. punya usaha juga di luar, aktif di organisasi dan hampir aktif di semua termasuk di profesi jurnalis. Jadi penyiar-penyiar tuh maki juga ini jadi wartawan tuh maki juga dan hampir semua. Maksudnya saya merasakan bahwa memang wadah di kampus itulah yang membuat saya jadi manusia tentu dengan dasar-dasar pendidikan di sekolah sebelumnya tetapi menurut saya termasuk beruntung karena bisa memanfaatkan secara maksimal di kehidupan di kampus termasuk kehidupan di tempat kos di asrama dan Iya. akhirnya jadilah seperti sekarang jadi sudah bisa menghargai orang bisa juga menempatkan diri pada orang karena relatif mampu bergaul dan sekaligus juga melihat banyak hal. Orang yang kaya dan orang yang belum sempat kaya, kasihan orang yang kurang beruntung otaknya dan orang yang pintar sekali ya misalnya sempat bergaul bersama mereka sehingga bisa menempatkan diri. Nah, itu yang paling penting menurut saya secara pribadi membentuk karakter saya. Menarik sekali yang Iya, diinisial karena ternyata semua kalangan jadi teman gaul tak iya, bergaul dan kita kenal semua mereka baik dari yang cerdas, yang kurang cerdas, iya, yang kaya sampai yang belum kaya. Nah, itu sebenarnya kalau dari segi pribadinya Deng Ical, kenapa bisa sampai pada di posisi iya, bahwa, bisa menempatkan diri? Kenapa bisa berada menjadi orang seperti itu ya? iya, Makanya orang bilang Deng Ical tuh sombere iya. kayak gitu. Oh bagus, Vin, baru kau tanya, saya juga baru ngeh ini pertanyaan. Ya ya itu Karena ini. waktu kuliah itu kan hidup sendiri, mandiri. Jadi kita bergaul, akhirnya berteman, bersahabat, dan ya bukan lagi bersahabat kan, makan sama-sama, masak sama-sama dengan sopir-sopir, dengan kenek-kenek di kampus, dengan semua penjual-penjual di kampus. Iya, Karena baru macam-macam ya. bangun tidur macam-macam kan ada maki di kampus ya kita tinggal di kampus dan tinggal di dekat kampus. Mhm, Jadi pagi-pagi kadang-kadang kita tidak punya apa-apa yang bisa sarapan di rumah, cepat maki mandi atau bahkan jadinya mandi di kampus, kemudian cari sarapan di kampus. Nah, di situ mhm, mereka teman-teman sopir, di situ macam-macam ya, mmm, di situ yang kita dapat semua dan mereka terasa begitu berarti bagi kita. mhm, Bayangkan Ki kalau pada saat kita lapar dan dia kasih Ki Indomie, dia kasih iya walaupun dalam konteks utang toh, iya, dia utangin Ki Indomie, hidup tapi lagi dibayar kita. sehari. Bagaimana terasanya Iya, kontribusi betul, orang-orang yang anggaplah kita anggap orang pinggiran. mhm, Pada saat kita mau pi di kampus atau mau pi di sesuatu di tempat tertentu, mau pi di rumahnya dosen, tidak ada wanta. Karena kita bergaul dengan sopir-sopir, mhm, akhirnya ada utangnya, jangan mau nanti pi lagi. Kasarnya kalau dibilang belakang pi bayar. Dan itu mmm, semua terasa bahwa sekecil apapun mereka itu ternyata perannya luar biasa pada waktunya. Jadi pada waktu tertentu itu mereka punya peran itu tidak tergantikan sama uang, tidak tergantikan sama makanan mewah, tidak tergantikan sama jabatan, karena mereka yang bisa ke jalan pada saat itu ya sopir-sopir itu. Makanya mhm, kadang-kadang kalau sopirnya kita tidak akrab, akhirnya itu yang bilang, dengical, bawa misalnya, karena memang dari dulu dengical mina mata, dengical, pi sana nanti pi bayar, kita nanti pi bayar dan lain-lain. Akhirnya sampai urusan selesai semua tanpa uang. Dan di situ terasa itu, wah bisa ke saya selesai kuliah aku ini gara-gara mereka-mereka. Jadi itu penghargaan-penghargaan itu yang terbangun. mmm, berarti ada satu poin yang kita mau kasih, bahwa berterima kasihlah sekecil apapun bantuannya orang sama kita, Iya, begitu. karena masing-masing ada porsi dan level yang berbeda. Tidak, saya selalu bilang sama teman-teman, termasuk di kantor saya, di perusahaan, sama di Palamera, Iya, tidak boleh orang merasa minder dan juga tidak boleh orang merasa sombong. Kenapa? Karena kita masing-masing ada porsi dan level tak. Pada waktu tertentu, otak lebih penting daripada makanan. mhm, Tapi pada waktu iya, tertentu, makanan itu jauh lebih penting dibanding dengan kekuatan. Waktu tertentu otot lebih penting daripada otak. mmm, Jadi semua ada porsinya.
Cuma untuk profesi tertentu dominan ke otaknya, ada yang dominan ototnya, ada juga yang dominan ke yang lainnya. Mmm, Maksud saya adalah belajar kita memahami bahwa masing-masing memiliki keunggulan, masing-masing memiliki kelebihan, dan pasti ada kekurangan karena sunatullahnya memang seperti itu. nggak ada manusia sempurna nih, Jal. Iya, jadi tergantung kita melihat dari sudut Mhm, pandang itu, akhirnya kita bisa memahami, oh tahu, wah, iya Pale, nah kau pintar kok tetapi tidak tidak kaya kok, oh kau kaya kok tetapi kurang pintar kok, oh kau kaya dan pintar tetapi tidak ada tenagamu, pelok kok dan seterusnya. Atau mungkin juga dalam konteks yang lebih dalam lagi, ada kecerdasannya yang lain yang dia tidak punya. Mungkin dia sudah punya kecerdasan yang lain tetapi kecerdasan spiritualnya lagi yang dia tidak punya. Sombong kika misalnya, angkuh kika atau dan lain-lain. Artinya kita semuanya pasti akan memiliki kelebihan yang kalau kita bangga dengan kelebihannya itu, maka pasti kita bisa menghargai orang. mmm, Iya. Kalau kita sudah tahu, oh ada kelebihanku Pale yang tidak dimiliki oleh orang lain, berarti kita boleh bangga. Dan kalau kita bangga itu berarti otomatis akan ikut juga. Oh tahu Pale, nah banyak kekuranganku, jadi kita bisa memahami orang. Tidak mhm. sombong dengan kebanggaan ta, dan kita tidak minder dengan kekurangan ta. Iya, iya, Iya. dan pada saat kita di atas, kita pandai untuk tetap berterima kasih, bersyukur sama yang di atas, berterima kasih sama yang di bawah. Kalau Pasti. kita tidak di atas bagaimana pandangan kalau misalnya kita, misalnya ada sahabat rahasia yang mungkin Iya. lagi merasa terpuruk, pasti, Deng Ical ketika mahasiswa punya posisi-posisi, ya lagi Iya. butuh ternyata dibantu nah bagaimana kita bisa fight begitu ya Deng Ical, bahwa, semua orang pernah jadi menderita. Iya. Jadi jangan putus asa dan jangan putus, patah semangat di sini gitu. Cocok Kakak, begitu memang dan itu mesti menjadi way of life-nya kita lah bahwa, memang roda berputar. Nah, satu kuncinya, tidak boleh kita melakukan perubahan atau meng-upgrade lifestyle-nya kita, gayanya kita, karakternya kita, kalau kita kebetulan secara sosial itu lagi naik arisan. Saya misalnya jadi wali kota atau jadi wakil wali kota, dulu jadi pelaksana wali kota. Kalau saya robah ki lifestyle-ku, saya robah ki karakterku itu, maka yang bisa bermasalah nanti kalau sudah selesai jabatannya. Nah, itu juga teman-teman yang lain juga seperti itu. Kalau karakter kita seperti itu, jangan mengkira bagi kalau besok-besok kita jadi dosen, besok-besok kita jadi orang kaya, besok jadi orang apa ki. Pada saat kebetulan kita lagi dapat amanah yang membuat kita punya fasilitas sosial, Mhm, jangan sekali-sekali merubah karakter. Supaya nanti kalau sudah selesai itu jabatan, kan itu sifatnya memang orang bilang daki jadi badan, lepas mhm, gitu tidak ada yang berubah. mhm. Artinya kita tetap bisa menghargai diri kita dan menghargai orang lain dengan baik, proporsional. Mmm. Nah, dan Iya, itu berarti memang, orang itu pasti kadang-kadang, naik arisannya, i kadang-kadang juga dan ternyata poinnya adalah tetap pertahankan karakter baik kita. iya. Iya, dan itu tapi sebenarnya kadang-kadang di zaman sekarang, menjadi orang baik itu susah deh ngicel, banyak banget godaan. Lebih susah menjadi orang baik daripada orang tidak baik. Kalau nggak baik itu dari Iya, godaannya, godaan dari eksternalnya tuh, kalau jadi orang baik kan banyak godaannya. Tapi deh ngicel ini kan, iya, bulan puasa, bagaimanapun juga ada mungkin, hal-hal yang pesan-pesan puasa begitu iya, Deng Ical, yang mulai dari kecil sampainya kita sekarang, iya. posisi sekarang ini, dengan jabatan yang ada saat ini, itu menjadi moto hidup begitu, khusus terkait puasa. Kalau terkait puasa sih khusus tidak aja, tetapi pesan orang tua di Mhm, Ramadan itu yang selalu bilang itu, "Jangan sekali kau tunda-tunda kalau ada yang kau mau bikin." mmm, Jadi maksudnya kalau ada kebetulan pengen dilakukan, lakukan, jangan tunda-tunda. Termasuk terutama sekali pastinya kebaikan. Di situ diminta untuk membiasakan diri ya bersedekah lah. Jadi mhm, kadang-kadang kalau tidak ada uang tak dibagikan Ki. Jadi orang tua mungkin karena beliau sudah paham, jadi disimpankan ke uang kecil semua, uang mhm, koin. Kalau tidak salah uang Rp25 dulu itu kalau saya mhm, tidak salah ingat. Jadi ada semua di meja. Jadi mhm. setiap kita mau keluar kalau tidak ada uang tak, itu kita ambil untuk dipakai sedekah di mana saja. Itu dari Iya, kecil? jadi disimpankan Ki memang, disimpankan Ki uang. Mamaku Oh, itu simpankan Ki uang itu kan uang Kak, kecil. dua Kalau puluh lima tidak salah uang rupiah Rp25. taruh di meja Mungkin begitu, senilai iya, mhm, disimpankan Ki. Jadi mungkin uang belanjanya beliau. Jadi disimpan di meja. Jadi kalaupun kita keluar, alhamdulillah itu disimpan. Alhamdulillah sekarang juga saya lakukan. Jadi istri saya udah simpan uang kecil banyak, lu mau 10.000, 20.000 itu tasnya sendiri beda. mmm, Jadi disimpan di tempat umum, jadi disimpan jadi di lemari, itu jadi tempat umum, tapi anak-anak semua tahu. iya. Jadi kalau tidak ada uangnya, dia mau jajan, dia mau apa saja, itu tinggal ambil dan kita bilang kalau mau sedekah itu tinggal tiap hari kau ambil di situ untuk
sedekahnya. sedekahnya, untuk membiasakan juga karena kita juga dulu begitu. Ternyata istri saya juga seperti itu, jadi dia pimi tukar karena kebetulan saya dulu pegawai bank, jadi kebiasaan dia pi tukar uang 10.000, 20.000, uang 5.000 simpan di situ, ya kasarnya kalau dibilang di tempat umum, di tas umum. Jadi Mmm, anak-anak saya jatahnya kan Rp5.000 jajannya tiap hari. iya. Jadi diambil 5.000, diambil tuh untuk sedekah. Jadi kadang-kadang dia sampaikan, "Maki, saya sedekah ke 5.000 atau saya tidak jajan, jadi saya kasih sedekah ke semua sama ini." Ya orang Ini menarik sekali ya, Deng Icul ya, karena istilahnya itu adalah salah satu teknis membelajarkan sedekah secara rutin. iya. Jadi siapkan uang Rp25 waktu itu, Deng Icul, lumayan banyak loh Iya, waktu iya. itu kalau nggak salah di Rp10 itu, mmm, bahasa selayarnya itu bahasa Makassar. Bahasa Indonesia sih Rp10, iya. Rp10 itu masih pakai ringgit kita dulu waktu saya kecil itu saya ingat. Nah, Heeh, berarti memang, salah satu pesannya adalah, jangkik tunda kebaikan. iya. Nah, yang paling teknis diajarkan sedekah, dalam, saking nggak ditundanya jadi siapkan memang, Siap dan memang di mesti samping diambil. orang kita pikir orang tua, karena ada rasa beli terusan ada di situ, Mhm. tinggal ambil. Nah, dengan cari jadi balik lagi kalau misalnya kita lihat sekarang kan ini bulan Ramadan, bagaimanapun juga memang bulan salah satunya urgensinya adalah kita merasa nuansa sosial itu terasa, orang lebih rajin berbagi, orang lebih rajin bersedekah, orang lebih rajin siapkan orang buka puasanya, lebih semangat. Nah, menurut Deng Ical sendiri, sebagai seorang ketua Palang Merah Indonesia Kota Makassar, ini program apa yang coba dijalankan, Iya, mungkin utamanya di bulan Ramadan ini deh Ical, iya, dan memang momennya. Kalau PMI kan nggak diragukan nih lagi, ranah kemanusiaannya karena memang iya. sudah bergerak di bidang itu. Tapi sebagai tepat di bulan Ramadan mungkin kita spesifikkan seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman di PMI? Kalau di PMI sendiri sih sebenarnya yang rutin kita lakukan itu hal yang gengsi Mmm, atau sulit dilakukan oleh orang lain karena faktor tertentu, mungkin karena susahnya atau karena butuh tenaga yang lain. Salah satu yang kita lakukan itu adalah bersih-bersih masjid. Bersih-bersih masjid itu yang kita lakukan rutin sudah beberapa Ramadan, sudah puluhan tahun yang lalu lah kita mulai itu dan itu tanpa publikasi, tanpa dorongan, tanpa pokoknya tidak ada tidak ada kapitalisasi. Relawan-relawan turun saja kita siapkan semua peralatannya, sabunnya dan lain-lain, kemudian dilakukan bersih-bersih masjid sampai di pelosok. mmm, Untuk ya paling tidak mengingatkan kepada orang untuk lebih menghargai kebersihan dan mengambil bagian dan ini jadi media pembelajaran bagi semua relawannya kita. Jadi yang tidak ada dia bikin, nah, tapi mau ikut mau ke situ sama sana. Kadang-kadang dia sholat di mana di tempat pembersihannya kurang pulang ki bau bau amis atau bau pipis kan bau apa. Tapi mereka nikmati semuanya itu pembelajarannya kita. Terutama sekali kalau soal tugas kita, mudah-mudahan tidak ada bencana. Kalau tidak ada bencana, maka kita konsentrasinya di pelayanan daerah. Dan mhm, apalagi kalau Ramadan itu iya, tantangannya 3 kali lipat. Karena orang secara psikologis itu selalu excuse, jangan meki deh nanti loyo ki dan lain-lain. Jadi mmm, pendonor pun juga itu berkurang sampai 30 sampai 70%. Jadi tinggal 30%. Dan itu mmm, yang butuh kiat khusus, makanya tiap Ramadan ini kita buka stand di sini, di hampir semua masjid. Yang rutin itu ada 9 masjid di mmm, Makassar, kemudian apalagi kalau gereja, hampir tiap hari, gereja dan mmm, lenteng itu alhamdulillah ini hampir tiap hari mereka donor darah untuk menutupi kekurangan stok di Ramadan karena PMI Makassar iya, bertanggung jawab untuk kawasan timur Indonesia. Jadi mmm. bukan cuma di Makassar atau Sulsel, tapi memang untuk Indonesia Timur. Jadi kita siapkan. Alhamdulillah, so far bagus. Iya, Mhm, jadi berjalan itu tadi berjalan spesifik karena membersihkan masjid gitu ya. iya. Dan iya, tapi tadi menarik itu yang ternyata stok darah itu berkurang jauh Iya, ketika, Ramadan karena ada orang agak aware gitu, tahan iya, JKK ini. iya. Nah, Salah lagi. langkah apa yang tadi selain, melakukan, donor darah di, rumah ibadah gereja dan, kelenteng gitu ya. Nah, di bulan Ramadan ini, sejauh ini kalau stoknya memang, terbatas kah atau, sebenarnya masih bisa kok ini masih dalam posisi aman? Oh, kalau hari ini alhamdulillah posisinya sih aman sekali karena ada Mmm, di stok iya, 2.700 itu sama mhm, dengan 27 hari kebutuhan. Sama kebutuhan rata-rata karena rata-rata kan 100 sih kalau bulan Ramadan. Tapi memang pendonor yang 30% mame yang biasanya 100 jadi tinggal 30. Dan memang tidak bisa kita abaikan bahwa orang-orang menghindari.
menghindari donor di Ramadan karena side effect-nya dianggap banyak. Padahal sebenarnya Ya. dulu-dulu orang menganggap bahwa dilarang Ki secara medis, tapi ternyata setelah didiskusikan Ki sudah ada keputusannya Ikatan Dokter Indonesia, enggak masalah. Kemudian dulu awalnya dibilang bisa mempengaruhi puasa, bahkan dibilang makruh. Mhm. Ternyata alhamdulillah majelis ulama sudah bersidang dan menyatakan bahwa tidak masalah sama sekali karena niatnya memang yang bukan menumpahkan darah tetapi mengalirkan darah itu berdonor karena yang dilarang itu yang tidak boleh itu adalah menumpahkan darah. Nah, Mmm. alhamdulillah sudah ada keluar keputusannya. Nah, alhamdulillah tahun 2000 kalau saya tidak salah pertama kali donor Ramadan itu di kampus di UMI, Mhm. Fakultas Teknologi Industri tahun 2014. Sejak itu mulai Maki, alhamdulillah. Banyak mie kampus, banyak mie masjid, banyak mie ini yang donor malam. Mmm. Kalau dulu nggak ada sama sekali. Dulu kita mulai pertama kali di kampus itu dan itu diikuti terus mie begitu kalau markas kasih izin di sini juga alhamdulillah mulai mungkin ini sudah tahun ke-11 kalau nggak salah. Mhm. Jadi tahun ke-9 ini. Sejak tahun 2015 kita mulainya di sini. Mhm. Dan itu salah satu programnya setiap bulan Ramadan Deng Ical. Iya. Nah, progresnya ada nggak? Kalau selama selama beberapa tahun akhirnya, boleh nih donor, darah di malam hari, memang banyak, yang datang berdonor kah? Atau ya secukupnya Iya. sajalah? Sebenarnya sih Iya, aspek paling pentingnya bukan di jumlahnya, tetapi baik. di edukasinya ya. Di edukasinya Gitu. makanya kita tiap Ramadan itu berganti-ganti ke programnya kayak tahun kemarin itu susah ke minyak goreng, kita siapkan ke minyak goreng. Tahun ini sirup dan beras. Mmm. Nanti juga pernah suatu ketika kita pulsa, Mmm. pulsa dan data. Jadi memang tergantung ke segmen sasarannya kita juga. Nah, sambil tergantung tuh sponsornya tuh. Iya, jadi kita Iya, juga iya, iya. carikan ke sponsor untuk Endorse, terbangun. yang penting juga. Endorse yang penting iya. Nah, Mhm. tergantung sasaran. Tetapi sekali lagi bukan di aspek jumlahnya yang utama, Iya. tetapi di edukasinya juga. Mmm. Alhamdulillah karena kayak tahun kemarin itu sasaran itu adalah kelompok rumah tangga. Iya. Jadi sebelumnya itu kelompok mahasiswa karena dulu mahasiswa itu eh, pendonor utama kemudian turun ke trennya ini kita mau guide kembali makanya Mmm. kita sempat pulsa dan data kita promosinya juga ke mahasiswa-mahasiswa termasuk diajarkan untuk sholat tarawih di sini. Iya, jadi tergantung. Iya. Oh, ternyata ada trennya turun ya, kalau dari kalangan muda ini mahasiswa Iya, tadi, Denisha. Baik, saya betul ajak sekali. dulu Iya, saya ajak dulu kembali, sahabatras dan tentunya juga yang sudah bergabung di channel YouTube kita, jangan lupa untuk subscribe channel ini, Rasa FM Makassar, dan juga jangan lupa untuk share, like, komen, karena hari ini seru sekali perbincangan saya dalam program santai, Ramadan, ngobrol santai Ramadan dengan Deng Ical yang kayaknya kalau orang Makassar tahu beliau. Masya Allah ya. Nah, ini Deng Ical tadi disebut Ki iya, bahwa, yang terpenting itu bukan sebenarnya jumlah mendonornya, iya, tapi, yang PMI, butuhkan adalah atau lakukan adalah bagaimana upaya sosialisasi itu terus dilakukan. Nah, sebenarnya isi dari sosialisasi yang terus ingin dilakukan ini apa Deng Ical? iya. Mungkin ada? Yang pertama Kakak Sukma sama sahabat Ras dimanapun berada. Yang pertama itu kita yang paling membahagiakan kalau kita ketemu dengan donor pemula. Mau umurnya berapa, apalagi kalau umurnya sudah 40-an baru kita dapat, apalagi kalau umurnya yang betul-betul pemula yang umur 17 tahun setengah, umur 18 tahun dan dari penuh itu bahagia sekali Ki, karena berarti bisa panjang. Kenapa? Karena memang kita sendiri di Palang Merah ya kurangnya itu dibilang salah. Tetapi salah masuk dulu kita kampanyenya itu sosialisasinya itu selalu untuk tujuan sosial menolong orang, menyelamatkan nyawa sesama, setetes darah menyelamatkan jiwa. Iya, padahal sebenarnya donor itu justru manfaatnya yang untuk diri kita sendiri yang paling bagus. Karena dengan rajin berdonor itu berarti kita mendeteksi dini penyakit. Ya. Kita mampu memaksimalkan kapasitas otak sama kapasitas organ. Jadi tambah cantik, kita tambah pintar Iya, gara-gara donor. karena suka terpengaruh. Iya, itu makanya tambah cantik, tambah pintar karena donor darah itu ternyata mampu mengoptimalkan kapasitas organ. Jadi yang tadinya otak 70% karena Mhm. kurang suplai oksigen atau terjadi fleksositas atau kekentalan darah, dengan berdonor itu jadi lancar semua. Akhirnya on fire lagi sampai lagi pada kapasitas maksimalnya 90-100%. Jadi orang tambah pintar, daya ingatnya tambah bagus.
Nah itu saya bilang, kesalahan kita di PMI dari dulu-dulu, Mhm. itu selalu sudut pandang manfaat untuk orang lain. Orangnya, orang yang Iya, didonorkan, bukan sudut iya. pandang pendonor. Wah, luar biasa. Kepeduliannya. Sekarang kita sudah mulai masuk di Mmm, aspek manfaatnya untuk diri sendiri. Jadi deteksi dini penyakit, mengoptimalkan kinerja otak, dan yang paling penting itu adalah kita mampu menjadi lebih sehat. Karena memang secara medis itu dan rajin benar itu pasti sehatnya. Iya, karena mampu sekali lagi tadi tuh mendeteksi dini penyakit, mengoptimalkan fungsi organ. Jadi sehat untuk diri kita, baru kemudian bisa untuk orang lain. Ah, mmm, yang kedua yang problem memang kita di Palang Merah itu adalah karena kita tidak mampu mensosialisasikan namanya BPPD, mhm. Boleh biaya dijelaskan? pengganti Mhm, pengolahan darah. Jadi setiap orang di republik ini selalu menganggap bahwa kita membeli itu darah. mhm, Nah, sekarang itu darah, BPPD-nya itu sebesar 325.000. Padahal ternyata darah itu diolah untuk memastikan darah itu layak transfusi, mhm, itu butuh biaya Rp528.000. mhm, Jadi Rp528.000 sesuai dengan SK Kemenkes. Iya. mhm, SKPMI Pusat dan SK Kemenkes itu untuk memastikan daerah itu layak transfusi itu butuh biaya 528.000. Sementara BPPD-nya biaya pengganti pengolahan darahnya itu cuma 325.000. Diizinkan untuk tarik uang dari masyarakat 328.000. Jadi sebenarnya produk ini pasti meruginya PMI mhm, untuk melaksanakan ini tugas. Tetapi sekali lagi karena PMI diserahi tugas oleh negara untuk menyelenggarakan transfusi darah, jadi tidak boleh ada bermasalah gara-gara, uang atau gara-gara pembayaran. mmm, Sampai di masyarakat dibilang PMI jual darah, mhm, padahal PMI sama sekali semakin kurang laku, semakin kurang subsidi, mhm, berarti semakin kurang tugasnya PMI. Nah ini yang kemudian mesti kita sosialisasikan lagi. Orang mhm, tanya, "Kenapa ndak sosialisasi dari dulu?" iya, Saya bilang, "Sejak saya jadi ketua PMI, kita tidak konsentrasi di sosialisasi 2 hal itu adalah karena kita ini hismaga, hidup segan mati ogah. Untuk laksanakan tugas utamanya saja kita itu kekurangan sumber daya, ngapain kita mau berpikir sosialisasi? Belakangan tuh baru alhamdulillah teman-teman media bantu, teman-teman volunteer bantu, kemudian ini selebgram pada bantu, baru mulai tersosialisasi. Karena kita tidak mungkin mengeluarkan anggaran atau sumber daya untuk sosialisasi sementara pelaksanaan tugas kita itu belum maksimal. Ya kira-kira begitu gambarannya iya. kalau PM. Jadi 2 poinnya di Kak Deng Caldi, pertama Iya, terkait dengan salah salah target dulu ini sosialisasinya dan memang ternyata sudah diputar balik lagi iya, oleh PMI, kemudian yang kedua adalah, persoalan BPPD-nya. Nah, saya balik lagi, putar balik Kak iya, dulu kembali Kak iya, Ical, terkait dengan, kriteria-kriteria orang yang berdonor darah. Adakah sosialisasi yang mungkin pengen disampaikan dan momen salah satunya adalah, bagi yang ingin mendonorkan darah, itu ada kriteria apa, Kak? Apalagi ini bulan Ramadan nih, iya, jadi ada rasa aware-nya orang untuk, bisa jika apa, syaratnya supaya saya bisa berdonor darah, kemudian misalnya kalau mau Kak berdonor darah, itu kemana saja Kak nanti datang oke. gitu, Dengcal? Makasih Kakak Sekba, sahabat Ras FM di mana saja berada. Memang donor darah ini gampang-gampang susah. Kalau belum tunduk ke kepala ata, maksudnya pikiran ata bahwa donor darah itu baik untuk diri kita itu katanya kita kesulitan untuk mencari motivasi. Mmm, Jadi sebenarnya syarat berdonor itu dalam fisiologi manusia itu 17 sampai 18 tahun. Dulu itu 17, mhm, tapi sekarang ini sudah ada 17 dan 18 karena ternyata fisiologi orang itu berbeda-beda. Ada yang 18 baru sempurna ke fungsi organnya. Nah, itu makanya kita fleksibel dan itu diperiksa di screening. mhm, Jadi tidak semua orang yang mau berdonor itu boleh berdonor karena itu di screening secara ketat oleh tim medisnya kita. Jadi mhm, diperiksa mulai dari hemoglobin ta, TC-ta, semuanya lah, mulai dari tekanan ta, diperiksa semuanya layak pi baru kita lanjut di pemeriksaan lanjutan. Jadi kalau tidak layak juga misalnya kurang tidur dari asesmen. Berapa jam tidur tak? 4 jam, jangan maki. Karena mesti lebih dari 4 jam. Kemudian kapan ki minum obat terakhir? Tadi malam, jangan maki. Jangan maki dulu minum obat karena mesti ada pemulihan juga. Dan di asesmen, asesmen ini sangat ketat.
Mmm, Jadi kita tidak sembarang juga begitu orang mau kemudian kita terima, karena itu akan sangat berdampak pada kesehatan yang bersangkutan. mhm, Nah, pas dari situ baru kemudian kita bicara manfaat, bahwa manfaat orang berdonor itu sebenarnya jauh lebih bagus untuk pribadinya, untuk diri kita sendirinya, baru kemudian kita berpikir untuk membantu sesama. Jadi motivasinya ditambah, Ki. Motivasi utama adalah membantu diri sendiri, kemudian motivasi tambahannya itu menolong nyawanya orang. Yang mana saja clue-nya. Kalau kita lebih orang sosial, lebih suka membantu, silakan mhm, pakai itu nih motivasinya. Tapi kalau untuk mhm, menjaga kesehatan, untuk bikin tambah cantik dan tambah pintar, Ki, itu membantu untuk menentukan mhm, keputusan mhm, berdonor, mhm. silakan pakai yang pertama, Nah, gitu itu dia Kakak. kembali dikembalikan kepada Anda ya sahabat terus ini yang membuat kita terpancing untuk, sudah memenuhi syarat kemudian, mau berdonor tanpa masih ragu-ragu ada 2 Iya, pilihannya mau lihat dari sisi kesehatannya kita ataukah mau lihat dari sisi kita sebagai manusia yang ingin ikhlas bersedekah lewat darah kita iya, gitu betul. ya. Dengical-dengical ini Iya, kan tadi ada 2 ternyata, poin besarnya adalah misalnya, di usia gitu ya 17 sampai 18 tahun tergantung dari, bagaimana kesiapan tubuhnya gitu ya. iya, Yang kedua adalah jangan sampai tidur, kurang dari 4 jam. Nah, yang terakhir, asesmen, di situ asesmen yang sangat menentukan sekali, karena nanti itu akan ditentukan layak ndak ini darahnya untuk iya. diambil atau tidak, gitu. Nah, Deical berarti aman-aman saja, kita tinggal datang nanti selebihnya akan Ya, di-asesmen ada oleh proses teknisnya ya. iya, oleh tenaga kesehatan yang memang Iya. sudah bertugas di situ. Dengical kalau di Makassar sendiri, di bulan Ramadan Tempat ini, ya, di masjid-masjid adakah bisa disampaikan masjid-masjid mana saja selain Al-Markas juga tentunya iya, ada, bisa langsung ke Masjid Al-Markas Al-Islami ya, di sini udah ada tenannya langsung, sahabat Trust Anda tidak usah ragu-ragu lagi, takut-takut lagi pusing karena di sini udah rame, tapi ada memang khusus dari, yang disiapkan langsung, tenan, untuk PMI dan bisa langsung ke sana untuk mendonorkan darah Anda. Dan tentunya juga, kita bisa tahu seperti apa ya bahwa ternyata di bulan Ramadan ini di beberapa masjid di Kota Makassar juga itu disediakan, untuk pendonoran darah supaya nanti memudahkan juga kan ini kalau bicara tentang bulan Ramadan dan Ical nih, iya, itu orang ke tarawih gitu, banyak orang sholat berjamaah di masjid. Jadi menurut saya memang sangat tepat sekali bagi PMI untuk membuka, layanan, donor darah di masjid karena yang iya. biasanya di bulan Ramadan ada orang yang tidak pergi sholat biasa di hari-hari biasa dan nyicil, "Ih semangat Ki pergi sholat di bulan Betul, Ramadan." iya. Jadi ini kan memancing juga, dilihat tahu memang ada yang namanya, apa namanya, donor darah yang dibuka sama PMI di masjidnya gitu. Nah ini mungkin yang sangat penting sekali kita ketahui dan yang terpenting juga yang, tadi disampaikan dari Ical adalah, jangan khawatir, untuk mendonorkan darah Anda pada saat bulan Ramadan. Ini tadi dari segi, Aman fatwa semuanya, MUI-nya, dari, pandangan kesehatan, insya Allah aman. aman. Dan Ical ada tempat-tempat yang Iya, bisa disampaikan? ada Kakak. Kalau tempat yang sudah fix itu yang sekarang itu di Mall Ratu Indah sama di Mall Nipah, sama Mmm, di Almarkas. Kemudian di sini saya lihat untuk hari ini ada di Masjid HM Asyik ya, di Kecamatan Rapucini, kemudian di Masjid Babur Rahman, Jalan Tidun 9, kemudian Almarkas Gereja YHS. Ini karena berganti-ganti Kakak. iya, Ada SMA Zion besok, kemudian Gereja Philadelphia. mhm, Kemudian Masjid Wal Asri Jalan Timah 1. mhm, Kemudian Masjid Kuba Jalan Bonto Dengirate nomor 2. Al-Markas, kemudian Masjid HM Asik lagi, kemudian Masjid Tokdopuli, Jalan Tokdopuli 1 Blok 24. Jadi intinya adalah kita semakin meningkatkan sosialisasinya itu mhm, kita sampai di kompleks-kompleks. mhm, Alhamdulillah kompleks-kompleks ternyata terbuka sekali, Ji. Hampir semua masjid ini kalau seandainya tim kita cukup, bisa jadi tiap hari semuanya turun. Cuma tim kita itu cuma punya 5. Jadi 5 dokter tak, 5 paramedis tak. Jadi seandainya lebih dari itu barangkali mungkin bisa kita layani mmm. lebih banyak. Baik, Deng Iya, Ical, ini karena waktu sudah terbatas sekali, mungkin sebagai seorang personal Deng Ical menyambungkan antara Ramadan, kemudian kerja-kerja kemanusiaan Deng Ical sendiri di PMI Makassar, itu apa yang ingin disampaikan untuk closing statement ini? iya. Saya mau menyampaikan bahwa pekerjaan sosial atau social worker atau relawan atau volunteer tidak boleh atau tidak dipandang sebagai hal yang menguras sumber daya. Saya sebaliknya menganggap justru sebagai volunteer itu justru
ngecas, kalau perlu di charger itu adanya di pekerjaan itu. Jadi ada sudut pandang yang barangkali kita robah sama dengan tadi sudut pandangnya PMI yang mesti dirubah itu, kalau pekerja sosial atau social worker atau pekerjaan-pekerjaan sosial lainnya itu jangan dipandang sebagai pekerjaan yang akan menguras sumber Mmm, dayanya kita, tetapi justru ternyata menurut saya sociopreneurship itu menjadi salah satu agent bagi kita semua untuk me-recharge dan memperbaharui sumber daya yang kita punya. Jadi mulai sekarang Anda semua pendengar Ras FM dimanapun berada, mulai berpikir bahwa ternyata membantu orang, mengurangi orang sama dengan apa yang diajarkan oleh agama kita bahwa tidak akan ada orang yang bangkrut karena sedekah. Pekerja sosial juga seperti itu. Tidak ada orang yang lemah atau berkurang sumber dayanya itu kalau kita rajin membantu orang. Masya Allah, itu yang Insyaallah. dipegang sampai Iya, sekarang sama Deng Ical. kan Baik tidak Deng pernah Ical, bangkrut. Oh iya. Masya Allah. Baik Deng Ical, terima kasih banyak Iya, makasih banyak, sama-sama. datang di, Ras FM, dan terima kasih banyak sudah gabung juga kita di channel live kita, mudah-mudahan ketemu lagi Deng Ical dalam Insyaallah, program lainnya. insyaallah. Dan terima kasih banyak, sahabat Ras, sampai di sini dulu perjumpaan kita, saya Sukmawati Soekardi, kalau ada salah kata, salah sikap mohon dimaafkan. Assalamualaikum Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.